teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku akan kasih tahu ke kalian mengenai apa sih sebenarnya laporan keuangan, apalagi kalau ngomongin laporan keuangan di dalam akuntansi nih teman-teman. Sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu lah teman-teman. Langsung aja yuk, kita mulai. Nah di sini aku mau kasih tahu dulu teman-teman mengenai persamaan dasar dari akuntansi itu sendiri dulu. Itu seperti apa sih, ya kan? Nah, pengertian dari persamaan dasar akuntansi itu lebih kepada hubungan antara apa aja, antara harta, hutang, dan juga modal teman-teman yang ada di mana, yang ada atau dimiliki oleh perusahaan. Nah, tujuan persamaan dasar akuntansi itu lebih kepada apa sih? Ini lebih berkaitan tentang sebagai dasar teman-teman. Dasar dari apa? Dari pencatatan pada sistem akuntansi, yang artinya setiap kali terjadi transaksi harus dicatat teman-teman dalam dua aspek, yaitu sisi kiri, yaitu aktiva dan juga pasiva teman-teman. Persamaan dasar akuntansi juga adalah lebih tentang keseimbangan antara aktiva dan juga pasiva. Perubahannya muncul akibat kejadian transaksi keuangan. Maka keseimbangan itu tuh harus banget teman-teman, penting banget untuk dipertahankan. Nah lanjut ya. Nah, akuntansi itu sendiri disebut sebagai bahasa bisnis teman-teman karena merupakan apa sih? Karena merupakan suatu alat teman-teman. Oke, suatu alat untuk dapat menyampaikan informasi keuangan kepada siapa aja, yaitu kepada pihak-pihak yang membutuhkan, misalkan ke auditor, pemegang saham, ataupun ke orang bank nih teman-teman. Untuk menyampaikan informasi akuntansi secara jelas nih, maka harus banget ya teman-teman adanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari 4 jenis laporan. Nah, apa aja sih sebenarnya ya kan teman-teman? Yang pertama itu adalah laporan raca atau posisi keuangan. Lalu yang kedua adalah laporan laba rugi. Lalu yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Kita akan korek ini satu-satu ya teman-teman. Laporan posisi keuangan ini sebenarnya lebih berkaitan tentang apa sih? Dari awalnya aja udah tahu ya teman-teman, posisi keuangan. Nah ini suatu daftar ekonomis nih yang memuat informasi tentang apa aja aset dan juga modal dari perusahaan dalam periode tertentu, misalkan 2010, 2011 ataupun bisa periode dari 2015 sampai 2020. Tapi biasanya sih kalau periode kurang lebih hanya 1 tahun ya teman-teman ya. Jadi jarang sih sampai yang 5 tahun gitu kan laporan keuangan. Rata-rata setengah tahun atau kuartalan teman-teman, 3 bulan, setengah tahun, terus juga 8 bulan ataupun 12 bulan teman-teman, seperti itu. Yang kedua adalah laporan laba rugi nih teman-teman ya kan. Ini lebih tentang apa sih? Informasi mengenai pendapatan dan juga beban. Nah dalam pendapatan itu kan juga pasti dibagi-bagi lagi ya teman-teman ya. Pendapatannya fixnya dan segala macamnya. Dan juga bebannya itu ada yang variable cost ataupun fixed cost teman-teman, seperti itu. Nah ini berkaitan tentang pendapatan dan juga beban yang ada di mana? Yang ada pada suatu periode teman-teman, periode tertentu, sehingga dapat diketahui jumlah laba atau ruginya yang diperoleh dalam perusahaan. Biasanya ini sih sekitar 1 tahun ya teman-teman ya. Jarang sih kalau ada yang sampai cuma 6 bulan ataupun 3 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu kita bisa lihat teman-teman apakah perusahaan itu sebenarnya mengalami keuntungan atau malahan mengalami yang namanya kerugian teman-teman. Kita bisa ngeceknya dari laporan laba rugi ya. Selanjutnya adalah laporan arus kas nih teman-teman, cash flow, terbagi menjadi 4 kuadran ya kan teman-teman. Nah di sini juga kita harus tahu nih arus kasnya perusahaan ini tuh kebagi kemana aja sih, uang yang dipakai itu ke arahnya mana aja nih, operasional kah, finansial kah, untuk investment kah, atau seperti apa. Nah kita bisa ngeceknya di mana? Kita bisa ngeceknya di bagian arus kas atau biasa disebut sebagai cash flow. Cash flow kuadran, 4 hal gitu kan teman-teman yang harus kita ketahui. Laporan arus kas ini juga fungsinya buat apa sih? Untuk mengevaluasi nih teman-teman. Apa yang dievaluasi lebih kepada kinerjanya.
kinerja dari si perusahaannya itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, di sini juga kita harus tahu nih melalui apa aja, yaitu melalui namanya struktur keuangannya. Selain struktur keuangannya, kita juga harus tahu dari mana lagi teman-teman kemampuan dari si perusahaannya nih teman-teman dalam menghasilkan apa, dalam menghasilkan cashnya, menghasilkan kasnya teman-teman yang di masa akan datang, apakah investasi ataupun dia untuk direlokasi ke dana-dana yang lain teman-teman, seperti itu. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan teman-teman. Ini adalah lebih tentang apa sih? Ini lebih kepada tentang daftar rincian teman-teman. Jadi ini pasti detail banget ya, karena isinya adalah rincian-rincian teman-teman. Yang ada di mana? Yang ada di dalam laporan keuangan. Entah itu berkaitan tentang, oh ini ada tambahan nih dari sini, atau tambahan dari A, B, C. Nah ini didapat dari mana? Ini didapat dari bagian asetnya, atau didapat dari bagian liabilitiesnya. Itu ada catatan-catatan sedikit gitu teman-teman, yang lebih rinci, lebih detail teman-teman gitu. Fungsinya apa? Pastinya fungsinya untuk menjelaskan dong ya, menjelaskan mengenai rincian sebuah produksinya juga teman-teman. Nah, thank you teman-teman. Ini adalah pembahasan seputaran akuntansi atau pengantar akuntansi secara dasar ya teman-teman. Buat kalian yang mau masuk kuliah akuntansi, wajib banget nih untuk tahu tentang laporan keuangan. Teman-teman, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya teman-teman. Aku tunggu loh. Buat kalian yang pengen tanya-tanya gitu kan secara lebih dalam, bisa langsung taruh aja deh di kolom komentar. Thank you teman-teman. Have a nice day. Bye-bye.